mengunjungi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pasar global, ya. Dimana nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah pastinya tentang definisi, kemudian alasan masuk global, kemudian berikutnya langkah utama apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian strategi yang memberikan peluang bagi para perusahaan untuk meraih keunggulan. Yang berikutnya adalah strategi masuk ke pasar global, kemudian ada jenis hambatan, yang terakhir adalah resiko. Sebelum kita masuk ke dalam definisi, kita bahas sedikit tentang pasar global pada saat ini ya. Pasar perdagangan internasional itu sudah naik daun sejak tahun 1969 dan pertumbuhannya semakin tinggi hingga dengan saat ini. Hampir semua negara itu sudah melakukan perdagangan internasional ini ya. Perlu diingat yang namanya perdagangan internasional itu bukan hanya sekedar negara dengan negara ya, tapi juga person to person juga bisa, organisasi dengan organisasi juga bisa ya. Dan sudah banyak sekali perusahaan luar negeri terutama Amerika Serikat yang sukses di pemasaran internasional seperti Coca-Cola, General Electric atau GE ya, atau kemudian ada IBM, Ford, Boeing, McDonald's, IKEA, Nestle, KFC bahkan ya, dan lain sebagainya. Ketika perdagangan global terus tumbuh, persaingan atau kompetisi global juga semakin intensif. Perusahaan asing banyak yang berekspansi secara agresif ke pasar internasional baru dan pasar rumah kini sudah tidak lagi memberikan banyak peluang. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya go global ya, karena pasar lokal itu sudah tidak memberikan banyak sekali peluang. Di satu sisi ketika pasar internasional banyak diburu, pasar domestik itu diserbu banyak sekali produk sesama negara ya. Contohnya seperti kalau di Indonesia, kita sebagai pasar yang potensial itu diserbu oleh banyak sekali negara, bahkan negara-negara yang sesama Asia ya, contohnya seperti RRC dan juga Taiwan. Karena perusahaan di Indonesia belum mampu untuk mencengkeram usahanya di negara lain. Jadi kita masih belum bisa mendominasi pasar internasional atau pasar di negara lain ya. Nah, kemudian definisi dari perdagangan internasional atau bisa disebut international trade atau bisnis internasional atau perdagangan global itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk di sini yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, person to person tadi ya, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, kita pernah mengenal yang namanya jalur sutra ya atau Amber Road. Kemudian dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional atau multinational company ya. Kemudian definisi dari perusahaan global itu adalah perusahaan yang dengan beroperasi di lebih dari satu negara memperoleh keuntungan dari research and development, produksi, pemasaran, dan keuangan dalam biaya serta reputasi yang tidak bisa diraih oleh pesaing domestik yang murni, jadi lokal gitu ya, local company. Perusahaan global melihat dunia sebagai satu pasar, ya, karena begini, ketika sebuah perusahaan itu sudah mampu memenuhi pasar lokal, kemudian mereka masih punya kapasiti untuk terus berproduksi, mereka produksinya bisa banyak, maka dia bisa melakukan ekspansi ke negara lain.
Jadi memenuhi permintaan atau pasar dari luar. Ya. Kemudian perusahaan meminimalkan arti penting batasan nasional dan mengembangkan transnasional atau internasional. Meningkatkan modal, mendapatkan bahan dan komponen, serta memproduksi dan memasarkan barangnya dimanapun perusahaan tersebut dapat melakukan pekerjaan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor melakukan perdagangan internasional atau alasannya itu apa sih? Kenapa sebuah perusahaan itu melakukan go international ya atau go global atau masuk dalam pasar global atau pasar internasional? Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada beberapa alasan kuat yang mendasari perusahaan melakukan perdagangan internasional. Di antaranya adalah yang pertama, dalam efisiensi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya. Antara lain yang pertama adalah pemilihan lokasi yang menyediakan biaya dengan tenaga kerja yang rendah. Kemudian yang kedua, pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada pengurangan tarif. Contohnya seperti WTO, NAFTA, APEC, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan supply chain management atau perbaikan rantai pasok. Manajemen rantai pasok. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Ya, ada kaitannya juga dengan efisiensi biaya ya. Jadi kalau semisal kita mau memproduksi semen gitu, contoh kita contoh lokal dulu. Semisal kita mau melakukan produksi semen, kita mau membangunnya di Pekalongan. Sedangkan sumber daya untuk membuat semen di Pekalongan tidak ada, harus ngambil dari tempat lain. Jadi tidak ada perbaikan supply chain di sini ya, karena kita harus mengambil sumber daya dari atau bahannya itu ngambil dari tempat lain dan tidak terjadi efisiensi biaya. Oke. Kemudian pemberian produk yang lebih baik karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan. Misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka, jadi ekspansi ya. Karena kan kalau pasar global pasarnya masih lebih variatif gitu ya, dan masih banyak yang bisa dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kelima, banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama, ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Itu faktor-faktor melakukan perdagangan internasional. Tapi ada juga faktor lain menurut sumber yang lain juga nih. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Maksudnya dalam negeri itu negeri lokasi yang kita tuju ya. Kemudian keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Tadi ada kaitannya dengan GDP ya. Kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Tadi ada kaitannya dengan belajar yang operasi tadi ya. Kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian berikutnya adalah adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi saling bergantung gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah utama untuk
perusahaan. Jadi untuk bersaing dalam perdagangan internasional maka diperlukan 3 langkah utama yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah analisis usaha. Ini dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan memahami lingkungan, pelanggan, dan juga industri serta pesaing. Kemudian yang kedua adalah menetapkan misi perusahaan. Dengan menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Kemudian langkah yang ketiga atau yang terakhir itu dengan membentuk strategi, membangun keunggulan bersaing seperti harga murah, fleksibilitas rancangan atau isi, mutu, pengantaran yang cepat, jasa purna jual, atau lini produk yang luas. Kemudian yang berikutnya adalah strategi ya. Strategi yang memberikan peluang bagi para perusahaan untuk meraih keunggulan yang pastinya keunggulan bersaing ya. Ada 3. Yang pertama bersaing pada perbedaan atau differentiation. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga konsumen mempersepsikannya sebagai nilai. Contohnya kendaraan yang berbahan baku listrik ya, itu kan menjadi competitive advantage dari sebuah perusahaan jika ingin memenangkan sebuah pasar ya, pasar transportasi utamanya. Kemudian yang kedua adalah bersaing pada biaya atau cost leadership untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan tetapi dengan kualitas yang memadai. Jadi dengan harga murah, kualitas memadai ya. Kemudian yang ketiga adalah bersaing pada respon cepat atau rapid response melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan serta kinerja yang fleksibel. Kemudian bagaimana dengan strategi masuk ke pasar global? Ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan ekspor, yang kedua dengan aliansi strategis atau strategic alliances. Yang ketiga adalah investasi langsung atau foreign direct investment. Kalau ekspor ini kan bisa dikatakan dia itu strategi yang paling simple atau yang paling mudah untuk dilaksanakan. Ya walaupun judulnya strategi yang paling simple, tetapi dia juga tidak simpel-simpel amat ya. Karena ada banyak sekali regulasi yang harus diikuti. Kemudian yang berikutnya, aliansi strategis ini bisa dikatakan sebagai kompleks strategi. Ya begitu juga dengan investasi langsung atau foreign direct investment, ini juga termasuk dalam kompleks strategi. Dalam aliansi strategis itu ada apa saja yang bisa dilakukan atau strategi apa saja yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah lisensi atau licensing yang dilakukan pada produk seperti Pizza Hut, Domino's, kemudian KFC, McD, ya McDonald dan lain sebagainya. Kemudian franchising. Kebalik ya. Franchising itu tadi contohnya kayak KFC, McD gitu ya. Kalau licensing itu kan hanya memakai atributnya saja. Contohnya seperti tisu yang ada gambarnya Disney. Nah, itu licensing. Kemudian usaha patungan atau joint venture. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak manufaktur atau contract manufacturing. Untuk strategi masuk ke pasar global akan dijelaskan secara detail pada mata kuliah bisnis internasional. Kemudian yang berikutnya ada jenis hambatan dalam perdagangan internasional. Secara umum itu ada 2 ya. Yang pertama adalah hambatan tarif dan yang kedua hambatan non tarif. Untuk hambatan tarif berupa tingkat pajak yang dikenakan atas produk, contoh kayak pajak impor, pajak ekspor dan lain sebagainya. Kemudian ada hambatan non tarif. Contohnya kayak pembatasan secara spesifik atas perdagangan cukai dan prosedur masuk administratif, persyaratan standar produk seperti kesehatan, keamanan, kualitas, kemudian hambatan non tarif lainnya kayak kebijakan dan regulasi pemerintah dalam perdagangan ekspor dan impor. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada faktor penghambat.
Kalau tadi kan jenisnya ya. Kalian adalah faktor-faktor penghambat, ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor penghambat bagi pelaku usaha untuk bisa masuk ke dalam pasar internasional dapat dipengaruhi oleh 2 faktor tadi ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang dapat menghambat pelaku usaha untuk bersaing dalam perdagangan internasional, di antaranya ada 3. Yang pertama adalah terbatasnya pengetahuan atau knowledge atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah juga. Jadi kualitas produksi yang rendah yang dihasilkan oleh sebuah negara tersebut akan sulit bersaing dengan produk barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya yang lebih baik. Jadi jika sebuah negara pengen ekspor terus gitu ya dan secara berkelanjutan, jadi sebaiknya memang sumber daya manusianya diperbaiki terlebih dahulu. Kualitas sumber daya manusianya yang diperbaiki ya. Pendidikannya diperbaiki. Kemudian apabila mereka tidak mau menempuh jalur kayak S1, S2 gitu ya, bisa dibukakan semacam workshop gitu. Atau kalau di sini namanya apa? Les, bukan les. Coaching klinik gitu, semacam itulah. Ya. Dengan pelatihan-pelatihan itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, sifat manajemen perusahaan yang masih tradisional. Jadi ini merupakan salah satu penyebab kegagalan pebisnis ya untuk masuk ke dalam pasar global, yaitu dengan adanya manajemen perusahaan yang masih tradisional. Kadang-kadang mereka berpikirannya lah, dengan saya jualan di lokal saja saya sudah kaya kok, ngapain saya harus jual sampai ke luar dari daerah gitu. Itu contohnya. Padahal kan pasar luar itu juga tidak kalah menarik ya, bahkan jauh lebih besar. Jadi jika manajemen operasional perusahaan masih ditangani dengan cara tradisional, maka seberapa besar pun tim yang dimiliki oleh perusahaan, maka hasil pekerjaan tidak pernah terselesaikan dalam waktu yang optimal. Hal ini tentunya membuat perusahaan tidak akan tumbuh pesat, apalagi untuk bisa bersaing di kancah internasional. Kalau tadi kan pola pikirnya ya, kalau ini lebih kepada a person yang memegang. Jadi jika dipegang oleh personel yang kurang maksimal dalam bekerja gitu ya, maka perusahaan tersebut juga tidak akan bisa berkembang, stuck di situ-situ saja. Oke, kemudian hambatan yang ketiga adalah hambatan upah tenaga kerja. Tidak sedikit perusahaan yang ingin masuk ke perdagangan internasional harus merekrut tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu. Hal ini tentunya membuat perusahaan harus menyediakan modal lebih besar untuk mengupah atau membayarkan upah si tenaga kerja asing tersebut ya. Di sisi lain faktor eksternal kalau tadi sudah internal ya, dan ini kita bahas yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini sangat berpengaruh juga terhadap kinerja ekspor pelaku usaha untuk dapat masuk ke dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga perbankan. Tingginya suku bunga dapat mengakibatkan kelangkaan modal tambahan untuk memproduksi barang. Pihak pengusaha akan berpikir lebih panjang untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Kemudian yang kedua adalah kenaikan harga bahan baku. Faktor ini yang menyebabkan pelaku usaha tidak bisa memproduksi barang lebih banyak, sehingga produksi barang hanya bisa memenuhi pasar domestik saja. Kemudian kurangnya informasi pasar. Kurangnya informasi pasar baik itu dari negara-negara yang menjadi orientasi pasar produk maupun desain produk yang belum mengikuti keinginan pasar internasional. Jadi kurang terstandar gitu ya. Bisa produksi tapi ternyata tidak memenuhi standar negara yang dituju. Itu juga menjadi hambatan ya. Contohnya kayak kita itu punya lahan, kita kemudian banyak menanam banyak buah gitu ya, kemudian kita pengen ekspor nih ke luar negeri,
Contohnya kayak mangga. Mangga kita ekspor ke negara lain, tapi mau kita ekspor, tapi ternyata di negara lain itu mangga-mangga kita tuh ditolak dikarenakan apa? Mungkin mangganya tidak manis karena mereka punya standar buahnya itu harus yang manis, atau dari segi ukuran buah yang mau diimpor oleh negara yang kita tuju itu minimal dengan berat sekian gram, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kurangnya dukungan pemerintah atau prosedur birokrasi yang rumit. Ini yang kadang-kadang menjadikan banyak pelaku ekspor males untuk melakukan ekspor, ya, atau melakukan perdagangan internasional karena birokrasinya yang belibet, gitu ya. Kemudian yang kelima, kebijakan organisasi ekonomi regional. Maksud regional adalah negara-negara yang berada di satu kawasan, ya. Biasanya memiliki suatu organisasi ekonomi regional, contohnya kawasan ASEAN, kemudian kemudian ada AFTA, ya, ASEAN Free Trade nih. Ini yang ada di ASEAN. Organisasi ini biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, apabila ada negara di luar anggota AFTA tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota, akan ada kebijakan tersendiri yang mengatur manajemen pemasaran internasional tersebut. Kemudian yang keenam adalah kebijakan impor dari suatu negara. Masing-masing negara itu kan pasti punya punya keinginan untuk melindungi barang-barang lokal, gitu ya. Contohnya kalau di Indonesia kan cintailah produk-produk Indonesia, yang merupakan salah satu upaya oleh pemerintah Indonesia, supaya masyarakat itu lebih memilih untuk menggunakan produk dalam negeri, sehingga para pelaku usaha dalam negeri tetap bisa menjalankan produksinya. Nah, kalau bukan kita sendiri orang yang mau membeli, siapa lagi gitu, kecuali kalau si produk lokal ini bisa go internasional, itu lebih bagus lagi, ya. Kemudian yang ketujuh, adalah dumping, atau yang sering kita dengar dengan yang namanya politik dumping. Politik dumping adalah praktek penjualan suatu produk tertentu di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di negara asal. Contoh kayak produk-produk Cina yang ada di Indonesia. Ada kemungkinan produk yang sama itu ketika kita lihat di pasar lokal di Cina, harganya justru lebih mahal jika dibandingkan dengan harga yang kita temui di Indonesia. Dikarenakan apa? Adanya subsidi dari pemerintah jika mau melakukan ekspor. Oke. Kemudian yang berikutnya atau yang ke-8 adalah peraturan kandungan lokal. Kalau di Indonesia diatur dengan istilah tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, yaitu peraturan yang menuntut bahwa produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagian dibuat di negara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah embargo, yaitu instruksi pemerintah untuk melarang impor produk tertentu atau seluruh produk dari negara tertentu. Oke, the last one yaitu resiko. Resiko dari kita lagi, perusahaan maksudnya, ya. Ya, siapa tahu di sini kalian nanti akan melakukan perdagangan internasional, ya. Siap-siap dengan resiko-resiko berikut. Yang pertama adalah pemerintah yang tidak stabil. Kadang-kadang begini, contoh paling mudah lah, kalau di Indonesia siapa pemimpinnya sekarang itu punya aturan A. Kemudian nanti ketika pemimpinnya ganti, maka aturannya juga akan ikut ganti, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah mata uang yang tidak stabil, ya. Contohnya kayak di Indonesia lah. Sebelum tahun 98, dolar masih 2.500. Nggak usah jauh-jauh dolar deh. Berarti sebelum tahun 98, mungkin di antara kalian yang melihat video ini belum lahir, ya. Beberapa tahun belakangan inilah kayak ringgit Malaysia itu masih 2.500. Sekarang sudah berapa? Sudah 3.000 lebih, mungkin 3.300 kayaknya, ya. Jadi mata uangnya itu tidak stabil.
Kalau semisal pun patokannya dolar, ya kita harus mengikuti harga dolar kan. Kalau harga dolarnya tinggi, ketika kita ekspor, ya enak. Ya, kita menghasilkan banyak cuan nih. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan pengaturan pemerintah yang ketat. Dan kembali lagi ke poin yang nomor 1, kadang-kadang suka berubah. Gitu ya. Kemudian yang keempat, halangan perdagangan yang tinggi, korupsi, pejabat sering memberikan bisnis bukan kepada penawar terbaik, tetapi penyuap yang terbesar. Ini bukan hanya di Indonesia ya, karena ini kita bercerita tentang global nih yang nomor 4 ini. Sekian video kali ini, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video lain dengan pembelajaran yang lebih menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.